Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang lebih baik, tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi bersama Bu Desi dalam pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan memasuki tema keempat. Kita akan belajar tentang manfaat sumber daya alam dan bagaimana upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Masih ingat kalian pelajaran beberapa waktu yang lalu? Nah, kita hari ini akan melanjutkan kembali dan memperdalam kembali tentang sumber daya alam. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga belajar kita hari ini diberkahi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Anak-anak, siapa yang ingin disayangi Allah dan Rasul-Nya? Ayo tunjuk jari. Oh iya, semua pasti ingin disayangi Allah dan Rasul-Nya. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Caranya, iya, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu akan menjadi miliknya. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, apa maksudnya hadis tersebut? Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menghidupkan bumi yang mati. Maksudnya apa anak-anak? Rasulullah itu memerintahkan kita untuk menjaga dan merawat bumi ini. Sehingga kita bisa menikmati, bisa tinggal di bumi ini dengan nyaman dan terhindar dari bencana alam. Siapa yang mau seperti itu? Iya, semuanya menginginkan kan? Ya, oleh karena itu kita harus selalu merawat dan menjaga bumi ini dan juga seluruh sumber daya ataupun ciptaan Allah yang ada di bumi ini, ya. Ciptaan Allah yang ada di bumi ini ada beberapa jenisnya. Nah, beberapa di antaranya adalah sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kita akan membahas satu persatu sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati ini terdiri dari apa saja anak-anak? Iya, sumber daya alam hayati ini terdiri dari hewan, tumbuhan, dan makhluk mikroorganisme. Apa manfaat masing-masing itu? Kita akan juga membahas satu persatu. Yang pertama, manfaat dari hewan. Apa saja kira-kira? Tentunya setiap hari kalian memanfaatkan salah satu sumber daya alam ini. Ya. Yang pertama, manfaat yang pertama adalah sebagai sumber makanan dan protein. Nah, siapa yang setiap hari makan makanan yang mengandung banyak protein? Iya, contohnya apa saja? Iya, contohnya ada daging, ada telur, kemudian ada susu. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari hewan. Kemudian selain itu apa lagi? Ya, manfaat yang kedua, kulit binatang dapat dimanfaatkan
sebagai bahan pembuatan sepatu. Bahkan di kutub utara sana, kulit binatang bisa dipakai sebagai baju untuk menghangatkan tubuh. Atau kulit binatang juga bisa digunakan untuk berbagai macam kerajinan tangan. Kemudian manfaat sumber daya alam yang lainnya yaitu tumbuhan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai bahan kosmetik dan juga obat-obatan. Dan yang ketiga, sebagai bahan bangunan, pembuatan alat-alat rumah tangga, dan juga bahan untuk pembuatan kertas. Nah, anak-anak, manfaat yang tidak kalah penting dan yang paling utama dari tumbuhan itu adalah sebagai paru-paru dunia. Apa maksudnya sebagai paru-paru dunia? Tumbuhan itu memberikan oksigen kepada hewan dan manusia untuk sumber kehidupan, yaitu untuk bernafas. Ada banyak jenis tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat, terutama untuk kelestarian alam. Nah, anak-anak, ada yang pernah ke pantai? Hampir sebagian dari kalian mungkin tentunya pernah pergi ke pantai. Ketika di pantai, kalian akan menjumpai tanaman yang akarnya di atas permukaan tanah. Kemudian batangnya berwarna coklat, daunnya hijau kecil-kecil, kemudian mempunyai buah yang unik. Buahnya berbentuk jarum raksasa. Adakah yang tahu tanaman apa itu? Iya, betul. Tanaman bakau namanya. Anak-anak, apa saja manfaat tanaman bakau? Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Kemudian yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Kemudian manfaat yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Manfaat yang berikutnya, hutan bakau juga bisa menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Manfaat yang terakhir adalah mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Berikutnya, sumber daya alam hayati mikroorganisme. Mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang mempunyai ukuran yang sangat kecil. Dan makhluk tersebut dia bersel satu, hanya dapat dilihat dengan alat tertentu. Nah, tetapi anak-anak, mikroorganisme itu mempunyai manfaat. Di dalam dunia kedokteran, mikroorganisme ini sangat bermanfaat untuk pembuatan obat antibiotik. Kemudian, dalam industri pangan, mikroorganisme ini juga bermanfaat untuk proses fermentasi. Coba kalian yang suka minum yogurt, makan keju, itu semua menggunakan bantuan dari mikroorganisme. Ada lagi anak-anak, satu makanan yang pasti kalian suka. Apa ayo? Iya, yaitu tempe. Tempe ini juga prosesnya dibantu oleh mikroorganisme. Selanjutnya, kita akan masuk ke sumber daya alam non-hayati. Nah, anak-anak, Bu Guru mau bertanya, apa perbedaan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati?
Nah, sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber alam non-hayati itu berasal dari benda mati atau bukan makhluk hidup. Anak-anak, bagaimana upaya kita untuk melestarikan sumber daya alam tersebut, baik hayati maupun non-hayati? Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Yang kedua, tidak meninggalkan titik-titik api saat meninggalkan hutan. Misalnya ketika seseorang sedang kemah ataupun mendaki gunung. Kemudian yang ketiga, penghijauan di daerah aliran sungai. Yang keempat, penghijauan di daerah kota untuk mengurangi pencemaran udara. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai dan mencegah kebocoran minyak di daerah pantai. Dan yang terakhir, kita mencegah kerusakan tanah dengan tidak melakukan tradisi ladang berpindah. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Guru tentang manfaat sumber daya alam hayati dan non-hayati dan juga bagaimana kita melestarikan sumber daya alam tersebut. Kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk tetap memakmurkan bumi ini. Pastikan diri kalian menjadi salah satu yang menjaga, merawat, dan memakmurkan bumi ini. Marilah anak-anak, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.